Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Pak Guru akan menuntun kita belajar PJOK kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Materi pokok, kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Submateri, gerakan memutar lengan dan meliuk badan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gerakan memutar lengan dan meliukkan badan, gerak non-lokomotor ya. Nah, baik. Setelah beberapa waktu yang lalu kita telah belajar dengan tema 1, kini kita masuk di tema 2 anak-anakku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai, baik. Nah, jadi Pak Guru mau bertanya nih di sini anak-anakku ya. Ada yang sudah pernah melakukan gerakan memutar lengan atau meliukkan badan? Udah kelas 3 mestinya pernah ya waktu kita pemanasan. Nah, kalau anak-anakku mungkin masih ingat, pasti tentu pernah ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan kombinasi gerak memutar dan meliuk dengan benar. Dan yang kedua, anak-anakku mampu mempraktikkan kombinasi gerak memutar dan meliuk dengan lancar. Jadi bisa menjelaskan ya, kemudian lalu kita praktikkan seperti itu. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang gerak memutar dan meliuk. Mempraktikkan apa? Mempraktik gerak memutar dan meliuk. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita pahami dulu apa itu gerak non-lokomotor ya. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Artinya bahwa kita melakukan gerakan, anggota tubuh kita melakukan gerakan tetapi kita tidak berpindah tempat, seperti itu ya. Lalu selanjutnya contohnya ya. Memutar ya, memutar maksudnya memutar anggota tubuh, tangan ya, misalnya leher, menggoyangkan pinggang ya, meliuk, nah itu contohnya. Kemudian menekuk leher, tangan, pinggang dan kaki ya, inilah contoh gerak non lokomotor. Nah anak-anak, pada perjumpaan atau pertemuan kita ini kita akan belajar tentang gerak non lokomotor, yaitu gerakan memutar dan meliuk badan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang pertama yaitu memutar ya. Bagaimana cara melakukannya? Ini adalah ada gambar ya anak-anakku. Nah, yuk kita ikuti geraknya. Yang pertama berdiri tegak anak-anakku ya. Kemudian rentangkan tangan ke samping ya, seperti pada gambar nih ya. Kemudian yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Wah, mudah ini ya. Jadi memutar tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Nah, ini seperti pada gambar pertama berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan. Ketiga, mulai bergerak, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Baik, selanjutnya meliuk. Meliuk seperti apa ya? Baik. Yang pertama sama seperti yang sebelumnya, posisi awal yaitu berdiri tegak ya. Berdiri tegak, kemudian rentangkan kedua tangan seperti ini ya, ke atas. Lalu liukkan badan ke samping kiri dan samping kanan. Ini samping kiri, ini samping kanan. Nah, lalu selanjutnya ya, ini liukkan badan ke kanan atas. Nah, seperti ini ya. Liukkan badan ke kanan atas. Lalu liukkan badan ke kiri atas. Ini. Lalu meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nih, yang pertama melentingkan badan ini. Nah, memegang di bagian pinggang ya. Lalu yang satunya tangan lurus ke atas. Ya, diliupkan ke belakang. Seperti ini anak-anakku. Baik.
Mudah bukan? Nah, ini sering kita lakukan ketika kita pemanasan. Nah, di sini terlihat bahwa pada gambar bahwa tidak mengalami perpindahan tempat atau tidak berpindah tempat. Yang bergerak hanya anggota tubuh, ya. Misalnya tangan, kaki, tangan, pinggang, ya, misalnya kaki, ya. Tapi tidak berpindah tempat di satu tempat aja. Nah, itu adalah gerakan non lokomotor. Berarti di sini dia melakukan gerakan non lokomotor, ya. Nah, yaitu meliuk dan memutar. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya anak-anakku, mari kita saksikan video gerak memutar dan meliuk yang sudah Pak Guru siapkan untuk anak-anakku supaya lebih memudahkan anak-anakku untuk praktiknya. Baik, sikap yang pertama, anak-anakku coba lihat sikap siap berdiri tegak, lalu merentangkan kedua tangan, lalu diputar ke bagian depan sebanyak 3 kali. 2, 3, ya. Lalu dibalas ke belakang kembali, ya, ke belakang 3 kali juga. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah gerak memutar lengan, ya, memutar lengan. Kemudian yang kedua, meliuk. Nah, ini yang pertama sama seperti yang tadi, ya, sikap siap berdiri tegak, ya. Lalu kita meluruskan tangan ke atas, ya, miringkan atau liupkan badan ke samping kiri, lalu 2 kali, liupkan badan ke samping kanan, ya, boleh dibuat 2 kali. Selanjutnya masih dalam kaki dilebarkan sejajar bahu, ya, selebar bahu, lalu diliukan ke kiri atas, ya, lalu ke kanan atas, ya, seperti itu. Tangannya, posisi badannya. Nah, lalu yang ketiga selanjutnya melentingkan badannya, tangannya di pinggang, lalu ke belakang 2 kali, 2, ya, lalu tangannya ke atas, 1, 2. Nah, seperti itu anak-anakku. Baik, nah itu adalah gerakan memutar dan meliuk badan, ya, seperti itu anak-anakku. Baik, nah selanjutnya mari kita berkegiatan. Di kegiatan tugas tertulis dan jelaskan cara melakukan kombinasi gerak memutar dan meliuk. Jadi anak-anakku boleh menjelaskan tentang bagaimana itu memutar dan meliuk di buku tugas, ya. Lalu yang kedua, tugas praktik. Lakukanlah kombinasi gerak memutar dan meliuk. Jadi bentuk rekaman, ya, lakukan gerakan memutar dan meliuk. Nah, kenapa setiap pembelajaran kita selalu ada 2 kegiatan ini, tertulis dan praktik? Karena kalau anak-anakku ingat di depan atau di awal tujuan pembelajaran kita, anak-anakku yang pertama bisa dapat menjelaskan. Nah, di sini apa yang dijelaskan? Jadi di sini tujuannya supaya kamu bisa menjelaskan gerak memutar lengan dan meliuk. Nah, di sini maka harus diberikan tugas ini. Lalu yang kedua, dapat mampu mempraktikkan. Nah, di sini apa yang dipraktikkan? Yang dipraktikkan adalah kombinasi gerak memutar dan meliuk. Nah, seperti itu. Jadi karena tujuan pembelajaran kita ada 2, maka kegiatan kita yang harus kita lakukan juga ada 2. Seperti itu anak-anakku. Baik, bisa dimengerti. Nah, baik, Pak Guru senang, ya, kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan dituntun oleh Pak Guru. Pak Guru harapkan anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, karena kita masih dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk tatap muka.
Jadi untuk memudahkan kalian, maka Pak Guru memberikan video atau tuntunan video pembelajaran ini agar kalian bisa belajar seperti itu ya. Baik, pertemuan kita pada tema 2 subtema 1 sudah selesai. Pak Guru harapkan kalian tetap jaga kondisi tetap sehat ya, supaya bisa untuk selalu belajar seperti itu ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku, sampai berjumpa lagi di tema 2 subtema 2 pada pertemuan kita selanjutnya. Dadah, terima kasih.